Oke, benarkah demikian Bang Rey bahwa ketika surveinya besar maka masyarakat akan ingin mengikuti juga begitu? Dan benarkah memang opini publik itu bisa digiring melalui rilis hasil survei? Iya, kalau sebelum-sebelumnya mungkin terjadi ya, itu khususnya di putaran kedua. Tapi kalau yang sekarang ini kan orang juga udah makin paham karena hasil surveinya antara satu dengan yang lain juga kelihatan itu tadi jomplang sekali kan. Makanya sebetulnya pertanyaannya kita ngambil survei yang mana nih gitu ya. Kan kalau survei Anu ya memang tinggi. Tapi kan di survei Anu belum. Yang di survei ini malah sebaliknya dan sebagainya gitu. Jadi dengan simpang siur hasil survei yang seperti sekarang justru menurut saya memberi efek terhadap masyarakat bahwa ya tergantung kamu pakai survei yang mana deh. Kalau survei itu ya memang menang. Tapi kalau survei ini ya belum tentu. Kalau survei ini malah sebaliknya gitu ya. Jadi itu juga jadi pertimbangan masyarakat yang itu membuat masyarakat kita lah tidak tergopoh-gopoh lah untuk mengatakan bahwa oh ini bakal menang oleh karena itu kita ikuti macam-macam dan sebagainya. Itu yang pertama. Nah yang kedua adalah soal saya malah jadi kalau saya sendiri malah jadi bertanya-tanya kan semakin tinggi intensitas kampanye satu putaran ini saat yang bersamaan terlihat menurut saya di 02-nya itu semakin apa namanya itu ya khawatir juga gitu. Khawatirnya di mana? Pertama kan makin tinggi nih di push nih hasil survei satu putaran menurut beberapa lembaga survei. Tapi lembaga survei yang lain kan mereka nggak kutip gitu ya. Nah yang kedua mulai muncul himbauan-himbauan supaya jangan suara hangus ya, alihkan saja ke tempat yang lain gitu. Nah itu juga mulai. Nah yang ketiga dilakukan dengan politik bansos. Ini kan mulai muncul nih kampanye-kampanye kan. Bansos itu ya Pak Jokowi ya Gibran gitulah kira-kira. Ada juga kalau kita lihat sekarang misalnya model Pak Jokowi kemana 03 pergi dia lalu ikut ke sana lalu bagi-bagi sembako di sana dan sebagainya. Apakah itu ada hubungan atau tidak kita nggak tahu ya. Tapi kelihatan makin gelagapan nih gitu ya, makin ada semacam rasa kelihatan nggak terlalu meyakinkan juga kepercayaan bahwa ini akan terjadi satu putaran kalau kita lihat ini ya apa model kinerjanya ya gitu dan sebagainya gitu. Nah yang ketiga menurut saya yang ini yang paling penting, ngapain sih kita bicara satu putaran atau dua putaran gitu? Ayo dong kita bicara bukan itu, bicaranya apa? Bicaranya soal apakah pemilu ini dilaksanakan dengan prinsip yang jujur dan adil. Itu yang paling penting gitu loh. Apakah dengan kampanye satu putaran ini seolah-olah kita tidak mempedulikan bahwa ada terjadi di sana kemungkinan praktek politik uang, ada terjadi kemungkinan di sana apa namanya itu mobilisasi dukungan, mungkin terjadi di sana independensi penyelenggara negara yang tidak independen dan seterusnya gitu. Itu menurut saya jauh lebih penting diperbincangkan oleh publik daripada mengikuti alur satu putaran gitu yang mengakibatkan kemudian berbagai persoalan-persoalan yang mengikuti satu putaran itu seolah terlupakan yang membuat kualitas demokrasi kita alih-alih meningkat atau sebanding dengan yang sebelumnya punya kecenderungan justru menurun kualitasnya gitu. Saya kira itu yang paling penting diperbincangkan oleh kita oleh siapapun gitu ya daripada memperbincangkan apakah ini satu putaran atau dua putaran. Karena pada akhirnya kemudian biarkanlah nanti di Februari apakah satu putaran atau dua putaran biarkan nanti masyarakat yang akan membuktikannya di apa namanya di bulan Februari. Yang penting bagi kita itu adalah bagaimana memastikan bahwa pemilu itu ya benar-benar dilaksanakan dengan kualitas yang baik, dengan prinsip-prinsip kejujuran di apa namanya itu ditegakkan gitu ya, keadilan juga ditegakkan dan sebagainya. Menurut saya jauh ini lebih penting diperbincangkan daripada pemilu yang jauh dari kecurangan gitu ya gitu. Dan jangan sampai ada mobilisasi. Nah ini saya juga menanyakan ke Cananto nih, Cananto. Kan, misalnya ada kemarin peristiwa Boyolali, ya kan? Baik. Ini kan relatif agak mengkhawatirkan kita. Kali pertama di mana kita melihat dalam beberapa pemilu terakhir ini ada tindakan-tindakan yang menjurus kepada kekerasan sebelum pemilu dilaksanakan dalam hal ini hari hanya gitu ya. Nah ini yang penting diperbincangkan oleh kita. Ya, dan jangan itu sedang diproses ya. Nih, ya sedang diproses gitu, oleh TNI AD sudah ditangkap Bang Rey. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.